cukup sedih awalnya karena kuliah online. Tapi ternyata ekspektasi kita semuanya ngantuk. Sangat menantang. Nama aku Andara Suhardi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Halo semuanya, perkenalin nama aku Gloria. Aku dari angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Muhammad Rizky dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Perkenalkan nama saya Yoza Sarambarsari, angkatan 2020. Pertama, apa yang kamu tahu dari ikom? Ikom tuh ya kita mempelajari tentang komunikasi, terus habis itu juga kita juga belajar tentang kayak ada yang menggunakan kamera kayak gitu-gitu deh pokoknya. Yang aku tahu dari ikom yaitu salah satu fakultas terbaik di UPI, khususnya di FPIPS. Nah, kenapa aku milih ikom? Karena menurut aku ikom itu benar-benar sesuai sama passion aku. Jadi ya aku milihnya di ikom UPI. Yang aku tahu dari ikom itu kayak salah satu jurusan yang rame, yang bakal banyak pelajarin banyak hal di sini. Dan khususnya sih untuk aku, karena aku juga suka ngomong dari awalnya, jadi aku tertarik banget untuk masuk ilmu komunikasi. Awalnya saya memilih ikom UPI karena saya ingin mempelajari tentang dunia komunikasi seperti penyiaran, jurnalis, humas, seperti itu. Gimana sih perasaan kamu ketika diterima di ikom UPI? Pastinya sangat senang, bangga, dan pokoknya luar biasa. Dan gak nyangka banget bakal keterima di ilmu komunikasi. Perasaannya seneng banget, kaget. Secara kan aku masuknya lewat SNMPTN, jadi kayak ya itu lucky juga sih aku. Gitu. Waktu aku diterima di ikom UPI itu kaget sih pertamanya, kayak nggak nyangka gitu karena aku kan kebetulan lewat jalur SBM. Nah, kayak kaget aja gitu karena aku juga nggak banyak belajar sih di SBM-nya, jadi kaget. Terus senang juga bisa keterima karena sesuai passion. Perasaannya seneng, apalagi waktu itu aku jalur SBM, udah tau lah ya kalau SBM itu belajar terus bimbang sama LTMPT, dan akhirnya pas dibuka ada lampu hijau tuh. Ternyata aku masuk ilmu komunikasi UPI, itu rasanya tuh nangis, seneng, campur aduk, ada semua. First impression kamu ketika langsung dihadapkan dengan kuliah online? Ya, sebenarnya tuh cukup sedih awalnya karena kuliah online, karena nggak bisa ketemu langsung, terus nggak bisa kayak interaksi sama yang lain. Tapi tuh kalau diambil sisinya baiknya juga ada, kayak kita dipermudah juga untuk ketemu dosen atau ketemu teman-teman, dan ternyata hal baru itu bisa menjadi sebuah pelajaran juga buat kita gitu. Pengalaman barulah gitu online pertama kali. Awalnya kaget karena ketika kita pertama kuliah angkatan 20 langsung dihadapkan dengan kuliah online. Waktu tahu ternyata kita harus kuliah online tuh pokoknya ya yang jelas kaget, terus pasti harus adaptasi lagi kan karena itu suatu hal yang baru dan kita nggak pernah ngerasain itu sebelumnya. Terus habis itu juga kayak waktu SMA kan udah nge-ekspektasi kalau kita tuh bakal kuliah, terus bisa ngehadapin lingkungan yang baru lagi, terus pembelajaran yang baru kayak gitu. Tapi ternyata ekspektasi kita semuanya hancur gara-gara ada corona ini. Jadi online deh semuanya. Awalnya sih kaget, tapi ada senangnya juga karena dengan kuliah online kita nggak perlu capek-capek kayak bangun pagi mandi gitu, kayak ya jadi langsung bangun pagi buka laptop kuliah. Tapi ada nggak ramenya juga sih karena ya gitu kuliahnya online di rumah, nggak ketemu teman-teman gitu sih. Selama menjalani kuliah online ini apa sih yang kalian rasakan? Ngantuk, materinya nggak masuk, udah sih itu aja. Sumpah kayak kalau yang lain-lainnya masih kayak tugas mah aman sih, cuman ya materinya tetap kita harus gali sendiri gitu, kayak nggak bisa
nggak banyak materi yang dijelasin sama dosen teh benar-benar masuk gitu. Banyak sih sebenarnya yang dirasain, tapi menurut aku yang paling kerasa itu kayak kita tuh harus harus bisa mandiri sendiri untuk belajar, karena kita bisa aja off cam. Kalau kita off cam kita bisa aja tidur. Kalau misalnya kita nggak mau merhatiin guru pun bisa, karena ya tergantung kitanya lagi gitu, kita mau merhatiin atau enggak. Jadi susahnya di online ya harus bisa belajar sendiri sih gitu. Ya jenuh, kurang konsentrasi karena suasana di rumah. Jadi suasananya agak berbeda dengan di kampus. Yang dirasain sih ya sebenarnya seneng-seneng aja, ya maksudnya ya udah jalanin aja gitu. Ya mau gimana lagi kan soalnya. Tapi ya yang jadi kendalanya tuh materinya juga kurang bisa langsung diresapin, terus emang kurang efektif. Terus ya semangatnya juga jadi lebih kurang gitu loh, karena ya kan lingkungannya juga ya kasur lah gitu kan di kamar, jadi bener-bener gak ada motivasi banget kalau misalnya online terus kayak gini. Tapi ya sebisa mungkin harus membangkitkan diri, harus ada motivasi sendiri, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Sejauh ini siapa dosen favorit kalian di IKOM-UPI? Bu Ati deh kayaknya, soalnya pembelajarannya asik aja kalau menurut aku gitu, dan ya komunikatif sih kalau menurut aku gitu, lebih asik aja. Pak Tito, sangat favorit banget. Kenapa? Karena beliau sangat memberikan kesan yang sangat luar biasa bagus sama saya. Menurut aku dosen favorit itu sama, kayak semua angkatan 20 punya experience yang sama dan menarik sama Pak Tito. Dosen favorit saya di IKOM yaitu Bu Heni. Karena kenapa? Karena saya sendiri KM dari kelas B. Bu Heni itu sangat menantang. Menantangnya gimana? Karena saya sebagai KM selalu dihubungi dengan cepat dalam menyampaikan jadwal mata kuliah, dan Bu Heni itu orangnya harus disiplin, tepat waktu. Apa yang akan kamu lakukan jika nanti pertama kali masuk kuliah offline? Yang pertama kali saya lakukan pastinya bertemu secara langsung bersama teman-teman agar lebih akrab sih intinya, dan mengenal lebih dalam lingkungan kampus. Pertama kali ntar kuliah offline, kayaknya kalau misalnya ketemu sama teman-teman, aku bakal meluk mereka, karena ya kalau anak-anak kelas A itu emang sering Zoom kan, dan Zoomnya tuh nyampe subuh kayak gitu, jadi bisa dari jam 10 malam sampai subuh kayak gitu, dan itu tuh emang udah cukup lah chemistry-nya buat anak-anak kelas A. Ya aku pengen meluk mereka kayak gitu, terus pengen ngobrol, pengen ya langsung lah ketemu langsung kayak gitu, pasti bakal seneng banget. Nah kalau untuk anak-anak kelas B juga aku bakal berusaha buat membangun chemistry kayak gitu, karena kan mau nggak mau juga karena kita kan satu angkatan gitu, jadi kita harus punya chemistry, pokoknya kita harus bisa solid deh kayak gitu. Yang pertama sih kenalan sama temen-temen sih, ya kenalan secara langsung gitu, karena sejauh ini kita kenalan cuma lewat online nih, lewat Zoom gitu-gitu doang, kayak nggak pernah. Terus ya lebih kayak mengenal kakak tingkat, dosen, yang lain-lain gitu. Pengen banget ketemu sama teman-teman, terus pengen banget kayak nelusurin di gedung ilmu komunikasi itu kayak gimana, terus UPI kayak gimana, dan ternyata di TikTok juga kayak ini loh rekomendasi dekat UPI, ada makanan ini, ada kuliner ini, kayak pengen banget nyobain gitu. Tapi kan karena lagi corona gini, jadi kita terbatas banget untuk ngeliat sendiri. Padahal kita tuh udah mahasiswa UPI, tapi kita belum bisa ngerasain UPI tuh kayak gimana sih gitu. Terus harapan kalian tentang jalannya perkuliahan ke depan? Perkuliahan ke depan ya, berarti online ya, masih online. Ya, mungkin. Kalau misalnya masih online, ya aku berharap semoga akunya juga makin rajin, makin bisa belajar sendiri, dan
semoga yang disampaikan materinya dari dosen itu sampai juga ke aku gitu. Semoga juga dosen punya cara-cara yang lain, bukan hanya Zoom doang. Mungkin pelajarannya mungkin ada praktek yang mungkin dari online atau cara-cara lain yang bisa lebih memikat kita untuk belajar gitu sih. Kalau offline, semoga cepet-cepet, semoga bisa ngerasain gedung UPI itu kayak gimana sih, dan semoga semuanya berjalan dengan baik kalau offline. Ya mudah-mudahan pandemi saat ini cepat berlalu dan bisa kuliah offline di kampus. Kuliah online. Nanti kedepannya harapannya mau gimana? Oh, ke depannya semoga sih bisa cepet-cepet offline ya. Kalau sekarang nggak apa-apa deh online dulu, sama ya masih menyesuaikan diri juga sih sama kuliah kayak gini. Pokoknya semoga cepet offline dan semoga ya nilai-nilainya bagus, gak ada yang ngulang kayak gitu. Terus habis itu materinya bisa cepet keresapin gitu. Semoga sukses berjalan dengan lancar tanpa ada pengulangan. Udah itu aja. Udah itu aja. Terakhir nih, kesan pesan kalian yang pengen kalian sampaikan buat angkatan kalian. Semoga angkatan kita bisa bersatu, tetap jaya, tetap pokoknya mah mantap, keren, madep, nggak ada lawan. Cinta. Muah. Mau disampaikan ya, buat angkat. Kalau buat angkatan 2020 pengen banget ketemu kalian semua, udah pengen banget, pengen kayak sok asik lah, sok deket lah, sok berbincang-bincang lah, karena kayak kurang banget gitu chemistry-nya, dan pengen juga ketemu cutting-cuttingnya yang udah LDKM dan lain-lainnya lah, pengen lihat gitu secara langsung. Jadi hopefully bisa cepet-cepet deh buat semuanya ketemu dan semoga kita makin akrab. Angkatan, kesan dan pesan saya, semoga angkatan 2020 khususnya ilmu komunikasi semakin solid, semakin ramai lah orang-orangnya, semakin akrab bersama kawan-kawan yang lainnya, seperti itu. Pesan-pesannya semoga kita bisa cepet-cepet ketemu, semoga kita bisa nyatu semuanya, karena yang aku tahu sebelumnya agak kurang nyatu gitu. Terus habis itu ya semoga ya kita bisa ngadepin semuanya bareng-bareng deh kayak gitu. Terakhir, 3 kata yang menggambarkan anak Ikom UPI. Angkatan aku atau semua ya? Ikom UPI, tentang Ikom UPI. Boleh tentang angkatan. 3 kata tentang Ikom UPI apa ya? Aku mau kepikir. 3 kata buat Ikom UPI itu asik, keren. Kayaknya banyak tugas. 4 kata itu 4 kata. Oh iya. Ya oke udah. Makasih Ambal. Oke. 3 kata. Asik, keren, dan wow. Adun. Ikom UPI, mantap pisan. 3 kata buat Ikom, ya kali nggak Ikom.